Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga sampai sejauh ini kita masih dapat bertemu kembali dalam acara ataupun dalam hal pembelajaran daring kita selanjutnya. Oke, salawat dan salam kita hadiahkan ke ruh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana sahabat beliau sangat kita harapkan di hari kemudian nanti ya. Oke, to all of my students, especially 10th grade students at Vocational High School Teruna Parang Sidempuan, I hope you all the best, because our situations now is not well. Keep your health and always follow our lessons ya. Jadi Bapak harap semuanya baik-baik saja dan terus memantau pembelajaran daring kita. Oke, for this time we have to let's talking about to be going to. Jadi untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang to be going to. Ya. Jadi pembelajaran ini terkhusus kepada anak-anak kami kelas 10. Ya. Nah, sebenarnya to be going to itu memiliki makna yang sama dengan future. Nah, tapi supaya anak-anak kami bisa membedakan antara to be going to dengan future, maka perlu kita bahas mengenai to be going to. Nah, jadi di manakah persamaan makna antara future dengan to be going to? Nah, persamaannya adalah sama-sama belum dilakukan. Ya, we can call with planning. Jadi bisa kita sebut dia rencana karena belum terjadi. Jadi untuk penjelasan lebih jelasnya mengenai to be going to, nah kita akan bahas di slide seterusnya. Ya, selanjutnya perhatikan. Oke, this is our learning objectives of our lessons today. Ya, number 1, giving the explanation of to be going to itself. Ya, ini adalah yang pertama. Yang pertama yang kita bahas nanti adalah pengertian atau penjelasan daripada to be going to. Apa pengertiannya? Untuk apa kita gunakan to be going to? Nah, itulah nanti yang pertama yang akan kita bahas. Oke. The second one, showing the basic competence, goal, purpose of the lesson. Nah, jadi untuk yang kedua, nanti akan Bapak jabarkan apa kompetensi dasarnya, tujuan ataupun maksud daripada pembelajaran kita, yaitu mengenai to be going to. Ya, kita mempelajari to be going to. Apa sih kompetensi dasarnya? Kita mempelajari to be going to. Apakah tujuannya? Kita mempelajari to be going to. Apakah maknanya? Nah, jadi kita harus tahu ya anak-anak sekalian. Oke. The third one, I will giving the pattern example and the data for the purpose. Jadi untuk yang ketiga, ini adalah pembahasan terakhir, yaitu nanti akan Bapak jabarkan rumusnya. Bagaimana dia rumus to be going to, contohnya, dan sekalian pemberian tugas.
seperti biasa. Setelah kita menonton satu video, setelah kita mempelajari satu pembelajaran, satu judul, seperti biasanya kita membuat tugas di rumah. Supaya nanti anak-anak kami lebih matang, lebih paham di dalam pembelajaran kita, terkhususnya pembelajaran bahasa Inggris. Oke, jadi inilah nanti yang akan kita bahas di dalam pembelajaran kita hari ini. Oke, for the next slide. Oke, what's the meaning of to be going to? Jadi di sini akan kita bahas apa sih to be going to yang dimaksud, apa pengertiannya, dan kita akan bahas di sini. Oke, to be going to refers to, ya, it's used to talk about future plans and intention. It usually the decision about the future plans has already been made. Oke, jadi to be going to adalah suatu rencana di masa depan. Ya. Biasanya dia menyimpulkan sebuah rencana yang sudah siap untuk dilakukan. Contohnya gini. Kita berangan-angan misalnya. Aku liburan semester nanti mau pergi ke Bali. Dan kamu berencana sekarang. Jadi untuk mengungkapkan, ya, to expressions about your plans, you can using by to be going to. Ya. Jadi untuk menjelaskan rencanamu di masa depan, kamu bisa menggunakan to be going to untuk mengungkapkannya. Ya. This is the English, but not Indonesian. Ini adalah bahasa Inggris, bukan bahasa Indonesia. Ya. We have to know what is the differences. An event at the past, an event now, an event for future. Jadi kita harus tahu, ya, bagaimana mengungkapkan kejadian yang sudah terjadi, kejadian yang terjadi saat sekarang, dan kejadian yang belum terjadi. You can call by future plans. Ya. Kalau bahasa Indonesia, ya, tinggal kita menambahkan keterangan waktu. Kemarin, sekarang, besok, lusa, minggu depan. Tapi kalau dalam bahasa Inggris tidak bisa. Ya, makanya perlu kita bahas dia to be going to. Nah, future-nya kemarin sudah kita bahas di video sebelumnya, ya. Oke. Nah, jadi tuh intinya to be going to itu adalah rencana kita di masa depan yang sudah siap untuk kita lakukan. Ya. Baik itu kau lakukan nanti atau tidak, itu sah-sah saja, ya. Namanya juga rencana. Bisa tercapai, bisa juga tidak tercapai. Nah, itu ya. Jadi to be going to it has the same meanings to future. Intinya pengertian daripada to be going to itu sama dengan future, ya. Bisa juga kita gantikan future menjadi to be going to, bisa juga kita gantikan to be going to menjadi will atau future, ya. Oke. Basic competence. Ini adalah kompetensi dasar kita sesuai silabus kita di kelas 10, ya. To apply the social functions of the text, linguistic elements which involve an action of giving and asking information based on the context, allow the comprehension about simple feature and to be going to. Ya. Jadi KD kita atau kompetensi kita adalah memahami struktur bahasa, ya,
ataupun struktur teks sesuai dengan konteks bahasa. Nah, yang melibatkan memberi dan meminta informasi. Ya, jadi nanti setelah kita mempelajari to be going to, bisa kita memberikan informasi. What is your planning to future? Apa rencanamu ke depannya? Itu memberikan informasi, giving information. What about asking permission? Ya, jadi kalau kita meminta informasi kepada orang lain dengan menggunakan to be going to, bisa. Ya, dengan cara apa? Kita buat dalam bentuk pertanyaan. Ya. Are you going to go to Bali? Gitu ya. Nanti untuk penjelasan lebih detail akan kita bahas slide selanjutnya. Oke. Di sini ada tujuan pembelajaran, maksud dan tujuannya. Purpose. Ya, every students can to apply of to be going to in their conversation. Jelas ya, kita mempelajari to be going to itu supaya bisa kita terapkan di dalam percakapan. Ya, we learn English, so we have to can speak English. Jadi kita belajar bahasa Inggris, otomatis kita harus bisa berbicara. Nah, itu tujuannya. Ini bahasa ya. The language it's used to make the communications between one to another. Ya. Jadi kita harus gunakan bahasa itu untuk berkomunikasi satu sama lain. Oke, yang kedua, every students can to apply in linguistics context. Ya, jelas lah ya. Setiap siswa harus mampu mengaplikasikannya di dalam konteks berbahasa. And the last, every students can to answer some question from the material. Iyalah, nanti kan ada penugasan. Jadi setelah kita membahas to be going to, ya diharapkan setiap siswa mampu menjawab pertanyaan. Oke, I think that's all. Ya, to be going to ya. Ada bentuk positif, negatif, interrogatif. Nah, coba. Di sini sengaja Bapak buat dua rumus. Satu yang menggunakan feature, satu yang menggunakan to be going to. Baik dia bentuk positifnya, negatifnya, dan interrogatifnya. Oke, silakan kita perhatikan ya. Untuk yang positif, nih ya, afirmatifnya. Untuk yang positif, kalau dia di feature, kita menggunakan auxiliary verb will. Paham? Oke. But when we are talking about to be going to, ya, ketika kita membahas tentang to be going to, auxiliary verb you can replace by to be going to complete the sentence. For auxiliary verb. Jadi bisa kita ganti will ini menjadi to be going to. Cuman itu perbedaannya. Artinya sama-sama akan. Begitu juga dengan negatifnya. Subject will not, atau bisa disingkat menjadi won't. Nah, kalau dia dalam bentuk to be going to, auxiliary verb-nya kita ganti to be, not going to. Sorry, di sini ada kekurangan ya. Kurang G-nya ya. Going, sorry. Ya, kalau dia dalam bentuk interrogatif, to be, subject, going to, plus verb 1. Or bare infinitive. Ya, oke. Ini adalah perbedaan daripada to be going to dengan feature. Ya, perbedaannya cuman will dengan to be going to. Oke. Alangkah lebih baiknya untuk memperjelas daripada yang Bapak sampaikan ini di slide ini, kita lihat slide selanjutnya. Ya, to be going to. Nah, di sini ada kolom ya. Nah, ini bentuk positif. Sengaja Bapak buat seperti ini supaya lebih mudah dipahami. Kalau dia bentuk positif berarti rencanamu itu sudah memang betul-betul akan kamu laksanakan.
positif dia terjadi. Oke. Nah, subject to be. Oke, going to infinitive complement. Nah, anak-anak kami pasti bisa membaca ataupun memahami maksud daripada kolom ini. Oke, contoh. Subject I. To be-nya am. Going to-nya tetap. Infinitive atau kata kerja bentuk pertamanya adalah why. Plus complement. Complement ini kita gunakan untuk melengkapi kalimat ini semua. Oke, perhatikan. I'm going to buy a novel. A novel itu adalah complement. I'm going to buy a novel. Saya akan membeli sebuah apel. Berarti pelengkapnya adalah sebuah apel. Sebuah apel inilah yang menerangkan ini semua ya. Sebagai pelengkap daripada kalimat ini. Oke. Nah, kemudian you are going to buy a novel. They are going to buy a novel. We are going to buy a novel. Itu, ya. She is going to buy a novel. He is going to buy a novel. It tidak bisa kita gunakan. Nggak mungkinlah binatang membeli apel ya. Jadi subjek ini harus kita sesuaikan dengan kondisi kalimatnya. Oke. Contohnya, Bapak ganti bayinya. Bapak buat berlari, berarti run ya. Nah, it is going to run to the forest. Nah, binatang itu akan berlari ke hutan. Itu, ya. Oke. Kalau masih bingung, di sini ada sebuah gambar, ya. Ini adalah sebuah gambar yang mana ini adalah seorang laki-laki. Nah, laki-laki ya. Jadi, setiap anak tangga ini adalah kejadian yang akan dia lakukan. Ini, setiap anak tangga adalah sebuah kejadian yang akan dia lakukan. Dia masih di posisinya. Kalau dia sudah turun, berarti dia sudah melakukan kegiatan itu. Nah, tapi posisinya di sini dia masih di atas. Berarti kalau dia menuruni satu anak tangga, berarti itulah rencananya. Nah, turun lagi satu anak tangga, itu rencananya. Turun lagi satu anak tangga, itu rencananya. Berarti rencananya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dia he has 6 planning. Dia memiliki 6 rencana. Dia belum menuruni anak tangga, berarti itu belum dia lakukan. Ya. Nah, contohnya dia yang pertama mau mengunjungi museum. Visit National Museum. Jadi seperti apa kalimatnya? Untuk menjelaskan bahwasanya dia akan berkunjung ke Museum Nasional. Ikuti rumus yang di atas. Dia ini laki-laki, berarti kita pakai he. Berarti nanti kalimatnya akan menjadi he is going to visit National Museum. Itu ya. Dia akan mengunjungi Museum Nasional. Kemudian anak tangga kedua. He is going to make a cup of coffee. Dia akan membuat secangkir kopi. And then he is going to have holiday. Dia akan liburan. Oke. He is going to meet Jack.
dia akan bertemu dengan Jack. He is going to get his car. Dia akan mengambil mobilnya. He is going to get married. Dia akan menikah. Itu dia. Ya, untuk lebih jelasnya. Nah, jadi bisa kita lihat gambarnya supaya lebih paham gitu maksudnya. Oke. Next. Nah, di sini ada bentuk negatif dan interrogatif ya anak-anak kami sekalian. Nah, kita ikuti rumus saja. Ini rumus yang negatif. Subject to be not going to bab 1. Oke. Number 1. They are not going to come his party next week. Mereka tidak akan datang ke pesta ulang tahunnya minggu depan. Gitu. My mother is not going to buy at the supermarket next Sunday morning. Ibu saya tidak akan belanja di supermarket minggu pagi besok. I'm not going to watch the match. Saya tidak akan menonton pertandingan. Annie is not going to watch the movie next Saturday. Ani tidak akan menonton sinema. Tidak akan menonton sinema Sabtu depan, Saturday ya. I'm not going to wash my clothes. Saya tidak akan membersihkan baju saya, pakaian saya. Nah, coba sesuaikan dengan rumus di atas. Subjek ya, to be ya, not ya, going to-nya ini, kemudian verb 1 ini. Oke, sesuaikan sampai ke bawah ya. Interrogatif, to be subject going to verb 1. Oke, are we going to do this project? Apakah kami akan mengerjakan proyek ini? Oke. Is my mother going to buy at the supermarket next Sunday morning? Ya, dia berubah menjadi sebuah pertanyaan. Am I going to have a holiday in Paris? Apakah saya akan liburan di Paris? Are we going to paint our school tomorrow? Apakah kita akan mewarnai, maksudnya mencat ya, sekolah kita besok? Ya. Are they going to go to Bali next year? Apakah mereka akan pergi ke Bali tahun depan? Nah, itulah perbedaan daripada simple future tense dengan to be, going to. Oke, di sini ada 5, sedikit saja ya, 5 kata kerja. Accept, advise, agree, annoy, approach. Nanti yang 5 kata ini kamu buat ke dalam to be, going to. Oke. I think that's all our meetings today. Thanks for your watching. And you have to follow our videos for the next explanation of about our lesson. Okay, thank you very much. See you for the next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.